Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Mak Kunti, channel baru yang akan menceritakan kisah misteri Omah Londo di stasiun Kebon Romo. Kisah ini merupakan kisah nyata Mak Kunti sendiri. Salam Mak Kunti. Omah Londo merupakan rumah peninggalan penjajahan Belanda. Digunakan sebagai rumah dinas PJKA, sekarang bernama PT KAI. Stasiun Kebon Romo berada di Dusun Genting, Kelurahan Ngarum, Kecamatan Rampal. Sedangkan gudang di depan stasiun tepatnya di Dusun Pelok Sepur. Pelok Sepur ini berada di Kelurahan Bener, Kecamatan Rampal. Sedangkan stasiunnya di Dusun Genting, Kelurahan Ngarum. Jadi, stasiun dan gudang berada di wilayah yang berbeda, tetapi masih dalam lokasi yang berdekatan. Kalau boleh dibilang, stasiun ini berada di perbatasan Desa Bener dan Desa Ngarum, akan tetapi masih dalam satu kecamatan. Waktu aku masih kecil, bekas bangunan gudang masih ada. Tinggal tembok yang berketebalan kurang lebih 80 cm, ketinggiannya mencapai 1 meter. Selepas kepemimpinan bapakku, gudang tersebut dibuat taman dan kolam ikan. Namun sekarang sudah rata dengan tanah, karena digunakan pembangunan rel ganda. Bekas bangunan gudang tepat di depan stasiun yang memiliki tanah hampir sama dengan lapangan sepak bola. Dulu, masyarakat setempat menamainya Baduk. Tanah yang luas, tumbuh rumput hijau, bersih, dan nyaman untuk bermain-main. Siang dan malam banyak anak-anak sekitar stasiun bermain dan mengembala kambing. Ada yang sambil membaca buku dan ada yang memainkan seruling ketika mereka menunggu kambing-kambingnya. Di lokasi ini, dulu aku juga bergabung dengan anak-anak lain untuk bermain. Siang hari kami bermain petak umpet, gobak sodor, undel, dan pasaran. Aku jarang sekali bermain pada waktu malam karena tidak ada penerangan lampu dan harus menyeberang rel. Kekhawatiran orang tuaku yaitu takut kalau jatuh ketika melewati rel-rel kereta api. Aku sangat senang jika bulan purnama tiba. Anak-anak sekitar stasiun dapat bermain bersama. Baduk terlihat terang benderang terkena cahaya bulan purnama. Nuansa malam bulan purnama sangat syahdu, membuat anak-anak bermain bersama sambil menyanyikan lagu Padang Bulan. Ada yang mengalunkan suara suling merdunya. Baduk menjadi hidup, riuh, ramai, dan mengesankan sampai sekarang. Bagi kami peristiwa itu merupakan kenangan indah masa kecil yang tak terlupakan sampai detik ini. Sekarang, kami tidak mungkin mengulangi peristiwa untuk menikmati padang bulan di Baduk Stasiun Kebon Romo.
Semua tinggal kenangan di lubuk sanubari masing-masing. Kondisi Mbaduk sangat berbeda dengan puluhan tahun yang lalu. Tampilan Mbaduk sungguh berbeda. Mbadukku dulu hilang tergilas roda kemajuan zaman. PT KAI membentengi Mbadukku dengan pagar keliling setinggi 2 meter. Sehingga aku kesulitan melihat rumah masa kecilku yang penuh kenangan. Kenangan bermain saat bulan purnama masih teringat sampai sekarang. Benar-benar kenangan yang sulit untuk dilupakan. Orang tua selalu mengawasiku saat bermain-main di Mbaduk. Para orang tua terdahulu memiliki rasa kecemasan terhadap keamanan dan keselamatan anak-anaknya. Satu hal yang harus bersikap waspada yaitu keselamatan dari gangguan makhluk halus. Kedua, anak-anak terkena sawan. Sampai sekarang aku enggak ngerti dengan kata sawan. Mungkin penyakit yang disebabkan oleh hal-hal yang kasat mata. Kira-kira jam 8 malam, aku dan anak-anak lain pulang ke rumah setelah dijemput oleh orang tua masing-masing. Banyak cerita misteri di bangunan gudang stasiun Kebon Romo. Dulu, bangunan ini berdiri kokoh di depan stasiun Kebon Romo. Pada saat itu, bangunan ini berdiri kokoh dan memiliki nilai sejarah bagi bangsa Indonesia. Kisah misteri-misteri di gudang stasiun tidak dapat dipisahkan dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Mengenai misteri-misteri gudang stasiun Kebon Romo akan diceritakan pada kesempatan lain setelah Mak Kundi menceritakan misteri Omah Londo tersebut. Oke guys, perumahan di stasiun Kebon Romo ada 2 unit perumahan dan terpisah dari permukiman penduduk. Dari arah selatan terdapat Dusun Genting, arah barat Dusun Blumbang, arah timur Dusun Kleco, dan arah utara Dusun Pelok Sepur. Jika akan ke Pelok Sepur, aku harus menyeberang rel kereta api. 3 rel kereta api yang akan dilalui. Nama Pelok Sepur mempunyai kisah tersendiri. Mungkin pada kesempatan lain Mak Kundi akan mengangkat kisah tersebut. Omah Londo terdiri dari 2 buah unit, yaitu 1 unit rumah besar untuk kepala stasiun, sedangkan 1 unit rumah 2-in-1 ditinggali oleh 2 karyawan PJKA. Lokasinya berada di timur stasiun Kebon Romo dan terpisah dengan permukiman penduduk. Omah ini merupakan bangunan besar dibatasi oleh tembok sebagai pemisah ruang. Sebelah timur untuk juru tulis, sedangkan sebelahnya untuk wakilan sebutan PPKA saat itu. Seperti perumahan dinas lainnya, Omah Londo ini juga memiliki halaman untuk bermain. Omah Londo untuk Pak Sep, sebutan kepala stasiun saat itu, memiliki halaman yang cukup luas dan dikelilingi pagar tembok yang kokoh. Kebunnya juga sangat luas. Jika didirikan bangunan rumah, cukup untuk 4 rumah besar.
Di halaman sebelah tengah ada pohon jambu sukun, sekarang terkenal dengan nama jambu kristal. Sedangkan sebelah barat ada pohon mangga golek. Kebun sebelah timur, sebatang pohon pepaya tumbuh dengan suburnya. Tanaman lainnya berupa pohon pisang, kelapa, turi, singkong, dan ubi jalar. Kembali ke rumah rondo 2-in-1 memiliki pagar tembok sampai ke sumur. Sedangkan tembok keliling belakang tidak ada. Kebun berbatasan dengan sawah penduduk. Rumah 2-in-1 dihuni oleh 2 karyawan, yakni juru tulis dan wakilan. Maka halaman diberi pagar bambu sebagai pembatasnya. Istilah wakilan atau PPKA, pengatur perjalanan kereta api, digunakan bagi karyawan kereta api atau PJKA yang memiliki tugas tidak tetap. Maksudnya, mereka bertugas sesuai dengan jadwal. Misalkan hari Senin bertugas menjadi PPKA di stasiun Kebon Romo, hari Selasa mendapat tugas di stasiun Sragen ataupun stasiun Kedung Banteng. Istilah juru tulis hampir sama dengan PPKA, tetapi memiliki tugas yang menetap di salah satu stasiun saja. Namun tidak menutup kemungkinan jika dibutuhkan kadangkala menjadi PPKA di stasiun lain. Omah londo di stasiun Kebon Romo bergaya omah loji. Bentuk bangunannya kuat, kokoh, tinggi, jendela dobel, kusennya tebal, berjubin semen, dan ketebalan temboknya 2 kali lipat dari tembok biasa. Omah londo yang diperuntukkan Pak Sep terlihat lebih ngengkreng dari omah londo 2-in-1. Omah londo tersebut besar, ruang tamu luas, dan teras ada pagarnya. Dulu di rumah inilah sering diadakan pesta oleh serdadu Belanda. Mereka berdansa satu sama lain. Tak ketinggalan, noni-noni Belanda terlihat di dalamnya. Pesta tidak hanya berdansa, namun berpesta minuman keras. Sangatlah cocok untuk berpesta pora karena omah londo ini memiliki halaman yang cukup luas. Bagi kaum bangsa kita, sebagai pribumi hanya bisa mencuri pandang melihat pesta dansa itu. Pribumi tidak berani melihat secara terang-terangan, karena memang akan membahayakan keselamatannya. Menurut cerita dari nenekku, pesta-pesta tersebut sering dilakukan serdadu dan noni Belanda. Kedatangan dan kepergian para serdadu dan noni Belanda tidak diketahui oleh bangsa kita. Mereka hanya mendengar gelak tawa dan alunan musik saja. Setelah itu, terdengar suara mobil pergi entah kemana. Pribumi hanya mengintip dan mengintip kegiatan mereka. Paginya, sebagian serdadu dan noni Belanda sudah pergi entah kemana. Pribumi tidak tahu dan tidak ingin tahu keberadaan mereka, karena hal tersebut akan berisiko terhadap keamanannya. Hanya beberapa orang serdadu Belanda
yang bertahan di omah londo tersebut. Mungkin mereka bertugas di situ. Oke guys, kita mulai misteri omah londo 2-in-1, yaitu di area rumah juru tulis. Bapakku meniti karir di perkereta apian sebagai juru tulis yang menghuni rumah tersebut. Sebelahnya dipakai oleh PPKA lain. Sedangkan Pak Sep atau kepala stasiun bernama Pak S. Sebagai anak karyawan kereta api, kami lost kontak dengan penghuni rumah londo. Terakhir, Pak S pindah ke stasiun Sragen. Sedangkan Pak S pindah ke stasiun Masaran. Semoga dengan channel ini, aku dapat bertemu dengan saudara-saudaraku yang mengalami masa sulit sebagai anak karyawan kereta api. Sampai sekarang, aku masih mengingat keluarga beliau semuanya. Berhubung rumah yang aku tinggali terpisah dengan hunian masyarakat lain, maka kami kurang bersosialisasi dengan mereka. Rumahku terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang tamu dan 1 ruang dapur. Untuk sumur, kamar mandi, WC terpisah dari rumah. Kehidupanku sama seperti masyarakat pada umumnya. Kami menimba air untuk kebutuhan sehari-hari. Kamar mandi dan WC tidak memiliki atap, sehingga kalau hujan sudah pasti kehujanan. Kalau siang hari tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi, jika malam hari harus mempersiapkan keberanian dan mental yang tinggi. Suasana malam sungguh sunyi, mencekam, gelap gulita, tidak ada penerangan lampu, yang ada hanya cahaya bulan. Pada saat itu listrik belum masuk desaku. Nyanyian hewan malam dan bau bakaran singkong gosong membikin bulu kuduk berdiri. Baunya sangat menyengat sekali. Mitos yang aku dengar tentang bau singkong kosong menggambarkan kemunculan sosok genderuwo. Bau singkong kosong seringkali tercium hampir setiap malam. Bau ini tercium di beberapa sudut rumahku. Artinya, bau tersebut tidak menetap di salah satu tempat saja. Kadang di halaman rumah, samping rumah, maupun di kebun. Bau singkong kosong seringkali muncul di belakang rumah. Singkong kosong yang berbau menandakan keberadaan makhluk lain di sekitar baunya. Masyarakat Jawa meyakini adanya kemunculan sosok genderuwo. Berbentuk seperti kera, bertubuh tinggi besar dan memiliki bulu yang sangat lebat. Matanya lebar dan menakutkan. Oh iya guys, lupa. Di pojok rumahku sebelah timur bersebelahan dengan sawah penduduk terdapat pohon besar nan rindang. Namanya pohon semboga, atau sering disebut pohon boga. Pohon ini termasuk pohon langka. Bentuk daunnya kecil-kecil dan memiliki buah kecil pula. Buah muda berwarna hijau, sedangkan yang sudah matang berwarna merah kehitaman. Kurang lebih seperti buah talok atau buah kersen.
tetapi buah boga memiliki biji yang lebih besar. Bila dimakan rasanya manis. Di bawah pohon ini sering digunakan penggembala kambing untuk berteduh. Bahkan ada yang sampai ketiduran. Suatu hari ada seorang penggembala kambing berteduh dan ketiduran di situ. Kambing gembalaannya menjauh dari pohon boga. Akan tetapi pemiliknya tertidur pulas. Tangan sebagai bantal dan capingnya menutupi wajahnya. Saking pulasnya, sang pengembala tertidur sampai menjelang surup, sebutan maghrib pada saat itu. Istrinya mencari ke sana kemari, namun tak menemukan suami tercintanya. Dengan langkah penuh ragu, ia melangkah mendekati pohon boga. Akan tetapi, belum sampai ke tempat tujuan, ia menemukan kambing gembalaan suaminya. Dia semakin gusar. Secara spontan berteriak dengan kerasnya. "Tolong! Tolong! Tolong! Tolong!" Teriakan ini tidak mendapat respon oleh siapapun. Ia mengulangi teriakannya semakin keras lagi. "Tolong! Tolong! Tolong!" Di sudut lain seorang kakek baru pulang dari sawah mendengar teriakan seorang wanita. Kakek itu tergopoh-gopoh menghampiri asal suara. Ternyata ada seorang wanita kebingungan sambil memegang bandat tali untuk kambing. Ia mulai menangis. "Ono opo tonduk?" tanya sang kakek itu. "Mbah, bojoku, mbah, ilang, mbah. Sing ono mung wedusi," katanya sambil terisak. "Sing sareh tonduk, piye to lara-larae?" "Wau siang bojo kula angon wedhus, ngantos sakniki dereng wangsul, Mbah. Niki malah kepanggih wedhuse tenggalengan mriko," katanya sambil menahan tangis. Maksudnya dalam bahasa Indonesia, tadi siang suami dari ibu tadi sedang mengembala kambing, tetapi belum pulang juga. Kambingnya ditemukan di pematang sawah. "Wis, saiki sareh dhisik. Apa kowe wis merono nang wit kai?" "Sudah, sekarang sabar dulu. Apa kamu sudah ke tempat pohon itu?" tanya sang kakek. "Dereng, Mbah. Dereng mriku." Sang wanita masih terus terisak dalam tangisnya. Kemudian, kedua orang yang terdiri dari kakek dan seorang wanita parubaya yang merasa kehilangan suaminya menuju ke sebuah pohon. Mereka terdiam, terbenam dengan pikirannya sendiri-sendiri. Akhirnya, mereka sampai juga di tempat tujuan. Di bawah pohon boga tersebut hanya ada caping sang pengembala. Istrinya panik, menjerit sekuat tenaga. "Sumah kula, Mbah! Mbah!
artinya, suamiku tidak ada, Mbah. Wanita itu histeris dan tubuhnya terjatuh di tanah. Tubuhnya jatuh ke tanah. Kakek semakin kebingungan bagaimana harus bersikap. Mata tua kakek menyapu setiap sudut pohon boga. Berjalan sambil tangannya dilipat di belakang badan seakan berpikir keras, memeras otak mencari solusi yang terbaik. Mondar-mandir di sekeliling tubuh wanita, istri sang pengembala. Dengan tekad bulat tubuh itu digoyang-goyangkan, berharap segera sadar dari pingsannya. Saking bingungnya sang kakek menyiramkan air ke wajah wanita itu. 1 cipratan belum bangun, 2 cipratan juga belum bangun. Kali ini kakek menyiramkan air dan membasuh muka wanita tadi. Oke guys, sampai di sini cerita misteri Omah Londo di Stasiun Kebon Romo. Tunggu episode berikutnya. Channel ini akan tayang setiap malam Jumat. Mohon like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih atas atensinya. Salam Mak Kunti. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam.